Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Franky Prasetyo. Beliau adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Pak Franky. Yap. Ya, kita akan lanjutkan kembali Pak Franky. Tadi tertunda untuk dari analisis pembukaan market hari ini. Tadi sempat menyentuh level 5.000 ini. Lagi-lagi 5.000 ini kan menjadi tahanan yang cukup kuat dari pergerakan indeks. Biasanya setelah mencapai 5.000 ada kekhawatiran akan mengalami tekanan jual kembali yang cukup dalam. Nah, analisis Anda bagaimana? Apakah tekanan akan terjadi atau justru akan menembus level-level resisten berikutnya? Benar, kalau kita lihat di harga 5.000, di level 5.000 ini adalah level psikologis yang sangat-sangat berat ya sebenarnya. Jadi kita lihat dalam beberapa minggu belakangan asal sentuh 5.000 turun kembali, sentuh 5.000 turun kembali. Jadi ini memang adalah butuh sebuah catalyst yang besar supaya bisa menembus 5.000 dengan tingkat confidence yang lebih tinggi. Data-data apa aja bisa saja menjadi data earnings report yang bagus, contohnya seperti TKIP, INKP yang earnings reportnya bagus langsung naik 20%. Betul. Nah, kemudian data ini, kalau data infectious COVID di Indonesia yang sudah mulai peaking, yang sudah mulai sudah mulai topping, sudah mulai melandai, itu bisa menjadi sentimen yang sangat baik sekali untuk bursa efek kita, untuk indeks kita. Jadi kita menunggu data-data seperti itu. Baik, dengan pergerakan di 4.997,89 menguat sekitar 0,48%. Saham-saham yang mengalami penguatan cukup banyak hari ini, sekitar 186. Berarti sebenarnya kans untuk IHSG kembali lagi bertahan di level 5.000 cukup terbuka lebar ini Pak Franky. Betul. Oke, dari sisi sektoral, apa yang menurut Anda layak dicermati untuk perdagangan hari ini? Apakah juga lagi-lagi strateginya kita sebaiknya jangka pendek saja atau bisa menabung saham sebenarnya? Kalau saat ini menurut saya kita harus menggunakan ini ya portfolio alokasi yang benar. Jadi sebagian itu kita boleh, Anda kalau investor yang trader yang mau TikTok silahkan. Tetapi menurut saya mungkin 50% dari dana Anda sudah boleh mulai dibeli untuk jangka panjang. Berarti 50% dana yang kita miliki untuk kita mulai cicil beli investasi jangka menengah panjang. Nah, kalau misalnya rekomendasi saham-saham yang Anda bisa berikan tuh apa saja? Apakah Big Caps masih menjadi andalan Anda atau kita sudah mulai menyasar ke level di bawahnya, second liner, third liner, begitu Pak Franky? Menurut saya kita harus, kalau dalam portfolio itu kan ada berbagai macam saham. Menurut saya Big Caps itu sangat penting, tetapi jangan lupa kalau second liner itu bisa memberikan spice yang lebih bagus, bisa memberikan growth yang lebih tinggi gitu. Sering tidak terduga begitu ya? Benar. Jadi kalau misalnya Big Caps bisa kasih kita 12%, 13%, small cap bisa kasih kita 30%, 50%. Ya, dalam 1 tahun. Apa saja yang Anda jagokan ini, Pak Franky kira-kira? Kalau menurut saya masih cukup menjagokan banking ya. Karena banking kita secara capital adequacy ratio, secara permodalan, jauh lebih bagus saat ini dibandingkan dengan 2008 dan bahkan jauh lebih bagus dibandingkan tahun 98. Jadi bank seperti Bank BNI, Bank BRI itu bisa menjadi pilihan investor. Current price boleh kita masuk atau sebaiknya nunggu di bawah? Menurut saya boleh masuk bertahap. Bertahap ya? Jadi Anda masuk sekarang, kalau misalnya Anda turun, nanti beli lagi. Baik, bagaimana dengan laporan di kuartal keduanya untuk Bank BNI? Cukup positif kah? Kalau laporan kuartal kedua sepertinya bakal kena hit ya. Kalau tahun ini banking boleh dikatakan adalah laggard dari IHSG. IHSG turun 20-an persen, 21%, BNI turun 40%. Nah, tapi kita melihat dari secara valuasi BNI sekarang market cap-nya tinggal 75 triliun. Sedangkan laba dalam 1 tahun di 2019 itu 15,5 triliun. Yang artinya price to earning-nya cuma 5 kali. Nah, kalau misalnya dalam 3 tahun kemudian bisa mencapai level profitability 15,5 triliun, maka harusnya market cap-nya bisa double, bisa jadi 150 triliun kembali. Jadi itu memberikan investor peluang investasi yang sangat besar di saham BNI. Baik, itu dia untuk Bank BNI. Berikutnya Bank BRI, bagaimana? Apakah strateginya juga sama dengan BBNI? Strateginya juga sama. Jadi menurut saya kalau misalnya bank adalah proxy economic proxy dari IHSG. Jadi kalau IHSG naik, motornya itu biasanya adalah bank. Karena bank itu market cap-nya paling tinggi. Dan kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan dengan BRI, dengan BCA, ya memang BRI sekarang sudah jauh lebih murah dibandingkan BCA. Padahal secara aset BRI lebih tinggi. Baik, itu dia. Seperti itu.